Pasca terjadi kehebohan karena gugatan cerai yang dirangkai dengan saling melempar postingan di media sosial, akhirnya Larissa Chow muncul di depan publik. Tidak banyak bicara, tapi ia memastikan bahwa perceraiannya akan tetap berjalan karena keputusannya untuk berpisah dengan Muhammad Alvin Faiz sudah bulat. Baginya, rumah tangga yang dijalani sepanjang 5 tahun itu sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Lantas seperti apa kemunculan Larissa pasca heboh perceraiannya itu? Perjalanan rumah tangga Larissa dengan Alvin memang penuh cerita. Dari pertemuan singkat, kemudian proses pernikahan yang juga cepat, mereka menjalani hari-hari bersama sejak tahun 2016. Larissa juga tampil sebagai istri idaman setelah menjadi mu'alaf. Tapi, seperti apa cerita di balik keputusannya memeluk agama Islam? Apa yang membuatnya menerima pinangan Alvin yang usianya 3 tahun lebih muda? Perceraian sepertinya memang sudah berada di depan pelupuk mata, meski hari ini akan digelar pertemuan dua keluarga. Lalu akankah dibicarakan upaya membuat Alvin dan Larissa rujuk kembali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca heboh perceraiannya dengan Alvin Faiz, akhirnya kemarin Larissa muncul di depan publik. Larissa terlihat tenang menghadapi serbuan pertanyaan media. Memang kalimatnya hanya sepotong-sepotong, tapi terlihat jelas bahwa ia ingin menegaskan soal keputusannya untuk bercerai. Baginya, tidak ada alasan mengubah niatnya berpisah dengan Alvin sehingga proses perceraian akan tetap dilanjutkan. Pernikahan yang dibangun sejak 6 Agustus 2016 itu menurutnya sulit untuk dipertahankan karena banyaknya persoalan yang mengelilinginya. Dan saat sidang perdana gugatan cerainya, Larissa memang tidak datang, namun selanjutnya semua proses akan dilewati setelah ia menunjuk seorang pengacara. Lantas, seperti apa Larissa saat angkat bicara tentang perceraiannya? Oh enggak, tetap berlanjut. Belum sih. Enggak, memang kemarin nggak datang karena rencananya jadi pakai lawyer. Ya sudah mantap Pak. Ya, duluan Kak. Kalau aku lihat ya, dia mencoba tenang, dia mencoba menghadapi rekan-rekan media selight mungkin gitu ya. Ada senyuman, tapi senyumannya kan senyuman gantung ya. Gimana sih kalau ketika orang tuh sebenarnya nggak mau senyum tapi dipaksa senyum gitu ya, kan agak terpaksa ya gitu. Jadi mencoba ramah tapi terpaksa, dan kita tahu ekspresi itu keluar karena memang dia saat ini lagi ada masalah. Dan kemudian kalau dilihat kesannya kok kayak ketawa atau kok kayaknya santai banget gitu, itu memang yang coba dia tampilkan dari awal ketika dia mengumumkan bahwa dia akan berpisah pun kan sebenarnya yang dia ingin tampilkan ke masyarakat adalah bahwa perceraian ini adalah perceraian baik-baik. Perjalanan rumah tangga Larissa dengan Muhammad Alvin Faiz yang merupakan putra sulung ulama kondang almarhum Ustadz Arifin Ilham nampaknya akan berakhir di tangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong. Ia tidak ingin menimbang ulang karena persoalan rumah tangga yang mereka hadapi sudah cukup lama. Keputusannya untuk berpisah juga telah dipikirkan dengan matang.
Bersama sang suami, Larissa juga sudah membahasnya cukup lama, setidaknya sejak 1 tahun lalu. Tapi meski tidak bisa dijelaskan secara lebih rinci tentang penyebab perceraian, Larissa berharap didoakan agar semua berjalan lancar dengan hasil yang terbaik. Mau doa yang terbaik aja. Nanti aja ya. Sebenarnya kita udah lumayan menyelesaikan ini, udah mikirin dari lama sih, dari 2020 deh. Nggak bisa dijelasin, maaf ya Mas. Besok ketemunya. Kadang orang ya sesiap-siapnya bercerai itu pasti ada sekian persennya walaupun kecil hatinya tuh bertanya, ini bener nggak ya gitu keputusan yang saya ambil gitu ya, itu pasti ada gitu. Jadi ketika dia meyakinkan bahwa ini sebenarnya udah saya pikirkan lama, dia sebenarnya lagi meyakinkan diri dia juga, sekaligus lagi ingin memberitahukan kepada semuanya bahwa sebenarnya masalah dalam rumah tangga dia ini udah lama gitu. Cuman selama ini mungkin ya ada proses-proses perdamaian lah ya dari dia, dari keluarga besar gitu ya, sehingga mungkin bisa tertahan sampai akhirnya terakhir kemarin melayangkan atau mengajukan surat cerai. Rumah tangga Larissa dengan Alvin Faiz semakin mendekati babak akhir. Hubungannya dengan laki-laki yang pernah dicintainya itu juga semakin jauh. Tapi, apa sesungguhnya yang membuat Larissa menerima Alvin yang usianya 3 tahun lebih muda? Lalu seperti apa perjalanan spiritualnya sehingga memutuskan menjadi mu'alaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pernikahan dengan penuh suasana sakral non-religius pada 6 Agustus 2016 nampaknya akan menjadi kenangan bagi Larissa Chow dan Muhammad Alvin Faiz. Rangkaian pernikahan yang disaksikan banyak ulama besar serta jamaah almarhum Ustadz Arifin Ilham itu akhirnya harus dipertaruhkan di meja pengadilan agama. Padahal semula rumah tangga Larissa dan Alvin sempat berias kebahagiaan. Hari-hari mereka dijalani dengan sangat menyenangkan karena bisa berpacaran sembari menjalani hidup sebagai suami istri. Waktu itu, bagi Larissa, Alvin adalah pilihan terbaik karena melihat keseriusannya yang sangat besar, walaupun usia Alvin saat itu masih 17 tahun. Keberanian Larissa melangkah juga ditopang oleh keyakinan bahwa Alvin akan mampu membimbingnya menjadi wanita muslimah seutuhnya. Apalagi saat itu, ia memang seorang mu'alaf yang sangat membutuhkan bimbingan seorang suami. Saya mematapkan dalam melihat keseriusan. Kadang-kadang kan ada pria umur 25 tahun pun belum bisa serius, tapi ketika saya melihat sosok Alvin yang bisa menserius dengan saya, dia sekali melangkah itu tidak mundur ataupun tidak berhenti, tapi langsung maju. Itu yang saya lihat keseriusannya, jadi dia tidak pernah main-main dengan omongannya. Makanya saya berani melangkah dengan Alvin. Nikah muda ya, jadi lebih tepatnya bisa seru-seruan bareng karena kan masih muda juga, jadi hobi-hobi yang anak-anak remajanya pasti masih bareng, misalnya nonton bareng, keluar bareng, foto bareng gitu kan. Lebih enjoy mungkin ya karena sesama remaja, cuman harus sama-sama belajar lebih dewasa, semakin belajar jadi lebih baik gitu kan, ibaratnya karena kita berdua harus saling melengkapi. Kalau misalkan si konnya nggak bisa, jangan dipaksa gitu. Jadi saya bilang kalau misalkan juga sudah bisa gitu, udah sanggup, ya disegerakan gitu, disegerakan. Tapi jika tidak ya jangan dipaksa. Dan ayah saya percaya gitu, ayah saya percaya kalau saya sudah bisa, dan ya saya jalani gitu. Amr waktu itu ada di samping waktu itu. Jadi itu semuanya pilihan ada pada Bang Alvin, ya. Abi sebagai ayah hanya mengusulkan saja, Alvin,
gini. Nah, pilihan ada pada Bang Alvin. Pada waktu itu pernikahan beliau memang Alvin masih cukup usianya masih muda, 17 tahun. Tapi secara undang-undang peraturan memang harus pada waktu itu kemudian diajukan ke pengadilan agama mendapatkan izin, restu, dan apalagi orang tua, ya, orang tua sebagai ayah ibu dari Alvin ya memberikan restu. Tidak ada paksaan, tidak ada menjodohkan, tapi memang murni memang sudah ada perkenalan antara Alvin dengan Larissa Chow, kemudian sudah pada waktunya mereka siap, mereka menyampaikan kepada orang tua. Alvin langsung minta restu dan akhirnya melamar kepada orang tuanya Larissa Chow. Menikah di usia muda memang memberi banyak pelajaran bagi Larissa. Apalagi posisi dirinya yang seorang mualaf yang membutuhkan banyak sekali bimbingan. Pertemuannya dengan Alvin dirasakan sebagai jalan Tuhan yang memang harus terjadi. Ia mengenalnya 3 bulan sebelum akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Rangkaian diskusi dengan Alvin melengkapi perjalanan spiritualnya yang tidak ringan menuju seorang muslimah. Lahir sebagai non-muslim dengan darah Tionghoa, Larissa mengakui jalannya menjadi muslimah tidak mudah. Tapi karena kehadiran Alvin, semua bisa dilewati dengan cara yang lebih ringan. Dulu awal itu aku mencari seseorang yang memang bisa kristologi dan anak muda. Kan kalau sama orang tua biasanya lebih detail, maksudnya dia mendominasi Islam terus atau enggak Kristen terus. Jadi ada anak muda yang aku rasa bisa ajak diskusi, yaitu Alvin. Jadi awalnya memang diskusi dengan Alvin, malah kita syahadat sama Alvin 1 bulan diskusinya. Tapi kalau kenalnya 3 bulan. Kalau misalnya model enggak, cuman mungkin dulu sering ikut kegiatan gitu aja. Emang kalau pakai pakaian mini jelas ya, karena dulu sebelumnya kan mualaf. Kalau digunjing pasti jelas, tapi lebih tepatnya dihujat, diomong sama teman-teman, kenapa masuk Islam, apalagi langsung berhijab. Emang tepat, cuman emang suatu pilihan hidup, pilihan yang baik pasti ada resikonya, dan semua yang pengen kita ambil di lingkungan yang memang tidak kenal, kayak di etnis Tionghoa pasti ya memang bakal pro kontra. Cuman ya saya tetap perjuangin. Menjadi mu'alaf kemudian menerima pinangan Alvin yang usianya 3 tahun lebih muda sempat memberi kebahagiaan yang besar bagi Larissa. Ia seperti mendapat pasangan yang tepat yang diharap bisa membimbingnya menjadi lebih baik. Lalu, akankah pertemuan keluarga yang digelar hari ini mampu membuat Larissa menimbang ulang keputusannya bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Prahara yang menimpa rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow sepertinya sudah tidak bisa diredakan kembali. Apalagi sudah muncul banyak spekulasi di sosial media sejak mereka terlibat saling melempar postingan. Terutama setelah Larissa menuliskan 7 alasan menggugat cerai suaminya. Konflik juga mulai menyeret keluarga setelah percakapan Umi Yuni, ibunda Alvin dengan Julitan, ibunda Larissa, tersebar di sosmed. Dari sanalah muncul kesepakatan untuk menggelar pertemuan 2 keluarga besar agar persoalan rumah tangga Alvin dan Larissa tidak bertambah luas. Dan hari ini pertemuan itu menurut rencana digelar di Sentul, kediaman keluarga besar almarhum Ustadz Arifin Ilham. Tapi menurut Larissa, dirinya tidak ikut karena yang akan bertemu hanya para orang tua. Sementara itu, Amer berharap setelah ada pertemuan, semua bakal berjalan dengan baik tanpa ada sikap saling menjatuhkan.
cuman orang tua doang? Ya, soalnya memang pertemuannya sesama orang tua. Ya, kalau misalnya ada pertemuan insya Allah, jadi minta doanya yang terbaik ya. Iya. Kalau misalnya kecewa, ya sedih, tentu sedih. Karena kita akan bareng-bareng dengan nama baik. Tapi ya sudah terjadi seperti ini, insya Allah minta doanya biar ada hikmahnya. Lagi pula kalau misalnya kita jadi ribut lagi, kita kasih api lagi, api dibalas api jadi malah makin ribut. Jadi ya udah nggak apa-apa, jangan sampai gara-gara hal ini jadi makin ribut. Nanti kita lihat seperti apa. Pokoknya minta doanya ya. Kalau seandainya ada pertemuan, kita doain ya, minta doanya biar dapat hasil yang terbaik. Beberapa ya kalau seandainya ada pertemuan ya mungkin akan dibahas ya, silaturahmi aja, namanya keluarga. Kita lebih ke silaturahmi aja sih, lebih ke silaturahmi aja ya. Jangan sampai gara-gara 1-2 hal jadi pecah hubungan kita. Pertemuan orang tua Larissa dan orang tua Alvin Faiz hari ini memang sangat diharapkan untuk memberi jalan keluar bagi kebuntuan rumah tangga Alvin dan Larissa. Semua ikut mendoakan agar rumah tangga Alvin dan Larissa bisa diselamatkan. Apalagi sudah ada buah hati yang bisa menjadi perekat cinta mereka. Tapi menurut Amer, salah seorang adik yang sangat dekat dengan Alvin, tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya. Apalagi Alvin dan Larissa memiliki jalan pikiran masing-masing sehingga keputusannya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Lantas, benarkah salah satu agenda yang akan dibahas adalah soal upaya rujuk? Ya mungkin ya. Ya mungkin kalau mungkin langkahnya dia sekarang seperti itu, kita hargai saja. Ya buat apa kita paksa ya, begitu ya. Jadi minta doanya semoga yang terbaik deh buat Bang Alvin. Ya mungkin sekarang lagi self healing dulu. Nanti kita lihat seperti apa. Pokoknya doain dah buat Bang Alvin ya, yang terbaik, buat Cici juga yang terbaik. Buat semuanya yang terbaik. Jadi ya memang itu sudah jalannya ya. Kalau sekarang sudah jalannya ya udah nggak apa-apa. Begitu, memang begini jalannya, insya Allah ada hikmahnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.